Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk video kali ini kami akan membuat tugas mata kuliah dengan etika profesi dan bisnis dengan judul materi pengembangan standar audit. Dengan begitu kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya Betty Rotua sebagai moderator, dan yang kedua Nela Sari Sitorus, dan yang ketiga Helma Ria Esrasi Hombing, dan yang keempat ada Angelia Catherine Barutu, dan yang kelima ada Putri Hilda Siburian, dan yang keenam ada Judi Sarah. Pengembangan standar audit. Yang pertama yaitu ada landasan teori. Pengertian etika profesi akuntan adalah etika profesi akuntan adalah yang seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku akuntan, yang termasuk terintegritas ataupun kejujuran, yang independensi ataupun kebebasan dari pengaruh eksternal, objektivitas dan keputusan berbasis fakta, serta kompetensi profesional dan kerahasiaan dalam perilaku profesional. Dan yang kedua itu dapat kita lihat pengertian standar audit dan hubungannya dengan etika. Standar audit adalah pedoman teknis dan prosedurial yang harus diakui auditor untuk memastikan audit yang dilakukan secara profesional dan dapat diandalkan. Dengan hubungannya dengan etika terletak pada bagaimana standar ini mencegah pelanggaran etis seperti memanipulasi laporan keuangan. Yang ketiga ada jenis-jenis standar audit. Yang pertama itu dapat kita lihat secara data audit dapat dibagi beberapa jenis yang semuanya mendukung prinsip etika. Yang pertama, standar audit umum yang mencangkup kualifikasi auditor dan independensi. Dan yang kedua, ada standar pelaksanaan audit yang meliputi perencanaan dan pengumpulan bukti. Dan yang ketiga, ada pelaporan audit, yaitu yang mengatur opini audit. Dan yang keempat, yaitu standar audit eksternal dan eksternal. Standar eksternal yaitu dari IIAA tahun 2023 fokus pada government ethics, serta eksternal yaitu dari IAASB yang menekankan akuntabilitas publik. Pengembangan standar audit secara global. Pertama, sejarah singkat dan pengaruh etika. Pengembangan standar audit global dimulai pada 1929 dengan American Institute of Creative Public Accountants atau yang disingkat dengan AICPA, tetapi dipercepat setelah skandal Enron 2001 yang mengungkap kegagalan etis seperti kurangnya independensi. Sarbanes-Oxley Act 2002 (DS) memperkuat etika dengan mewajibkan rotasi auditor. Hingga 2003, IAASB telah merevisi ISA untuk mengintegrasikan etika. 2. Lembaga pengembang utama International Auditing and Assurance Standard Board atau IASB, bagian dari IFAC, mengembangkan ISA dengan fokus etis seperti integrasi ISBA kode. The Institute of Internal Auditor atau IEA mengeluarkan Global Internal Audit Standard tahun 2023 yang menekankan prinsip etika seperti integritas atau objektivitas. International Ethics Standard Board for Accountants atau ISBA, etika ke dalam standar audit global, memastikan konsistensi moral. Yang ketiga, proses pengembangan dengan perspektif etis. Proses pengembangan melibatkan tahap-tahap. Yang pertama yaitu identifikasi isu, misalnya resiko etis dari AI dalam audit. Yang kedua ada riset. Yang ketiga ada konsultasi publik atau dengan masukan dari etika profesi. Yang keempat ada uji coba, dan yang kelima ada persetujuan. Etika itu diintegrasikan melalui tinjauan independen untuk memastikan standar mencegah konflik kepentingan. Pengembangan standar audit di Indonesia. Yang pertama ada perkembangan historis. Pengembangan standar audit di Indonesia dimulai pada tahun 1973 dengan pembentukan IAPI yang mengadopsi standar internasional. Pasca krisis moneter 1998, etika diperkuat melalui Undang-Undang Profesi Akuntan 2011 hingga 2023. IAPI telah menerbitkan SPAP yang selaras dengan ISA dengan penekanan etis pasca skandal. Lembaga terkait dan peran etika. Yang pertama itu ada Institut Akuntan Publik atau IAPI, yaitu mengembangkan SPAP dengan integrasi
SPAL memastikan etika seperti kerahasiaan dalam audit. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu mengawasi penerapan standar dengan fokus etis seperti sanksi bagi pelanggaran independensi. Yang ketiga ada Ikatan Akuntan Indonesia IAI, yaitu mengawasi etika secara keseluruhan, termasuk pelatihan etis untuk auditor. 3. Adaptasi etis terhadap konteks lokal. Adaptasi melibatkan penyesuaian dengan budaya lokal seperti menangani nepotisme dalam audit UMKM. Contohnya SPAP 2023 menambahkan panduan etis untuk audit digital, memastikan auditor menjaga objektivitas terhadap teknologi. D. Tantangan etis dalam pengembangan standar audit. 1. Tantangan global dan lokal. Global, tantangan termasuk segregasi, AI, dan big data yang berisiko mengurangi independensi, misalnya bias algoritma. Di lokasi Indonesia, korupsi dan tekanan politik dapat melemahkan etika seperti dalam audit BUMN. 2. Inovasi etis untuk masa depan 2023 sampai 2025. Inovasi mencakup pengembangan standar berbasis teknologi etis seperti ISA 540 atau revisi 2024 untuk audit etismasi yang mempertimbangkan risiko etis. Di Indonesia, IAPI berencana mengintegrasikan etika digital dalam SPAP 2025 termasuk sertifikat etika untuk auditor AI. Kesimpulan, pengembangan standar audit dalam konteks etika profesi akuntan adalah proses integral yang memastikan profesi tetap kredibel dan bertanggung jawab. Secara global dan di Indonesia, standar audit telah berevolusi untuk mengintegrasikan prinsip etis, meskipun tantangan seperti teknologi dan korupsi tetap ada. Yang terakhir, saran, lembaga seperti IAPI harus meningkatkan pelatihan etika rutin bagi auditor. Pemerintah melalui OJK dapat memperkuat sanksi etis untuk mencegah pelanggaran. Mahasiswa dan praktisi disarankan untuk terus mempelajari pembaruan standar untuk mendukung praktik etis. Nah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.